Kita ketemu kembali dalam Quo Vadis Indonesia episode ke-8. Sekali lagi terima kasih kepada semua yang memberikan like, comments, sharing, dan subscribing untuk podcast yang kami laksanakan ini. Kita semua sedang melangkah menuju 2026 dengan satu kedukaan yang mendalam. Dalam kesempatan ini, izinkan kami mengangkat isu bencana di Sumatera. Isu yang sangat merisaukan kita semua. Sudah lebih dari 2 minggu, bencana berupa banjir, bandang, sangat deras, dan tanah longsor melumpuhkan kehidupan di Aceh, di Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Lebih dari 940 nyawa melayang, itu angka pada hari ini. Lebih dari 329 orang hilang, dan sedikitnya 5.000 orang luka-luka. Dan tidak terbilang berapa banyak keluarga yang harus mengungsi di tempat pengungsian atau di rumah keluarga atau kerabat terdekat mereka. Kita menundukkan muka kita untuk bencana yang kita hadapi ini. Banyak jalan terputus, jembatan yang ambruk, dan rumah yang tertelan air. Beberapa rumah hanyut, kerugian tidak terhingga, dan katanya pemerintah akan membutuhkan dana 52 triliun rupiah untuk rehabilitasi bencana. Sampai hari ini, rakyat masih tenggelam dalam duka dan cemas, mengharapkan keadaan pulih, mengharapkan kehidupan kembali normal, mengharapkan bisa kembali ke rumah mereka. Walau ada yang menangis karena tidak memiliki rumah lagi. Air mata jatuh dengan deras, tidak percaya mengapa bencana ini terjadi. Sebelum saya membahas lebih jauh mengenai bencana di ketiga provinsi tersebut, izinkan saya menyampaikan duka cita yang sangat mendalam kepada semua penduduk dan juga pemerintah daerah setempat karena mengalami bencana yang luar biasa ini. Saya tidak tahu magnitudo bencana ini seperti apa, tapi ada yang mengatakan bahwa bencana ini lebih besar dari tsunami yang kita alami pada tahun 2004. Kalau tsunami terjadi dalam bilangan jam, sekitar 2 jam lebih, tapi banjir dan tanah longsor kali ini sudah berlangsung 2 minggu dan belum berakhir sampai hari ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengulurkan tangannya menyelamatkan penduduk dan negeri ini. Saya tidak menyebut banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai bencana alam. Hantaman siklon tropis Senyar yang dahsyat. Kita terlalu melakukan simplifikasi dengan mengatakan bahwa banjir dan tanah longsor yang dahsyat itu sebagai kemarahan bumi. Bumi ini sedang menangis. Ibu Pertiwi sedang menangis. Seorang petinggi negara, Kepala BNPB, mengatakan bahwa banjir dan tanah longsor ini terlihat dramatis di media sosial. Begitu angkuhnya pernyataan itu. Pernyataan bahwa hantaman siklon tropis Senyar telah mengakibatkan banyaknya korban jatuh, apakah itu manusia, harta benda, fasilitas publik, dan alam adalah benar. Akan tetapi, yang tidak kalah pentingnya, kita harus mengakui bahwa daya tahan bumi, daya tahan lingkungan, melawan semua gerak bencana kemarahan bumi ini, adalah karena bumi ini telah dipaksa untuk menerima kerusakan ekologis. Karena penebangan hutan yang masif dan tanpa pengawasan efektif. Perluasan perkebunan sawit dan tambang, termasuk tambang ilegal dan ekses terhadap pembangunan infrastruktur yang kurang memperhatikan daya tahan ekologis. Indonesia yang kaya
akan sumber daya alam dipenuhi dengan izin perkebunan dan pertambangan, membuat negeri ini menjadi negeri yang padat ekstraktif industri. Ketika ekstraktif ekonomi itu terjadi, maka pastilah kerusakan ekologis terjadi. Apalagi sustainable plantation dan sustainable mining tidak sepenuhnya dilaksanakan. Perlu dicatat bahwa industri sawit dan industri pertambangan menyumbang devisa sangat besar, membuat APBN kita meningkat. Podcast ini tidak menolak industri sawit dan industri pertambangan. Yang perlu digarisbawahi adalah semua industri sawit dan semua industri pertambangan harus dilakukan dengan sustainable plantation dan sustainable mining, dengan memperhatikan lingkungan, menjaga keanekaragaman hayati atau biodiversity, dan yang jadi soal adalah ketika industri tersebut dijalankan dengan tidak sustainable. Disinilah kerusakan alam terjadi. Disinilah daya tahan bumi tergerus. Ini yang kita saksikan. Sesungguhnya, kita sudah punya pengalaman ketika tsunami menerjang Aceh dan Nias. Kita semua tersentak panik dan menangis. Kita seperti runtuh. Dunia seperti runtuh. 150.000 orang meninggal. Pengungsi mencapai angka 500.000 orang. Bangunan di banyak tempat hancur. Tapi kita semua bekerja keras membantu para korban untuk menghidupkan kembali harapan hidup. Membangun Aceh, meningkatkan solidaritas dan empati, dan merintis perdamaian sesama saudara dalam situasi bencana tsunami itu. Tidak ada perang. Siapapun termasuk GAM, Gerakan Aceh Merdeka, harus diselamatkan. Semua rakyat dan pemerintah bersatu. Saya termasuk yang ikut turun ke Aceh, membawa bantuan, mengirim ambulans, dan ikut merajut perdamaian. Kebetulan saya menjadi anggota Board of Trustee International Crisis Group, di mana ketuanya adalah almarhum mantan Presiden Finlandia, Martti Ahtisaari. Dari sana kami mendiskusikan bagaimana perang saudara di Aceh bisa diakhiri. Dan perdamaian dimulai. Dalam memulihkan kembali Aceh, saya melihat semua elemen bangsa bahu-membahu memulihkan harapan untuk bangkit. Bukan sekedar membangun kembali rumah dan toko yang hancur. Saya yakin bahwa seperti Masjid Raya yang berdiri teguh meski diterjang tsunami, Aceh juga berdiri kokoh di hadapan semua ancaman yang menerjang. Tuhan tidak tidur. Tuhan membantu umatnya yang tidak berdosa. Sejatinya, kita semua tahu mengenai kewajiban kita menjalankan roda pembangunan dengan sustainable. Kita punya kewajiban mengurangi emisi. Dalam global warming yang terjadi, kita semua komit untuk menyelamatkan bumi dalam climate change yang berubah cepat, di mana emisi seperti tak bisa dihentikan. Karena itu Indonesia menundukkan diri pada Paris Agreement dan setuju akan pengurangan emisi yang disebut Nationally Determined Contribution atau NDC, yaitu 31,89% tanpa syarat yang dilakukan secara mandiri dan 43,20% dengan bantuan internasional pada tahun 2030 nanti. It's getting closer. Indonesia juga komit untuk zero emission pada tahun 2060. Semua ini mengharuskan semua gerak pembangunan kita untuk melakukan mitigasi,
melakukan adaptasi, transparansi untuk sampai pada zero emission pada tahun 2060. Semua kita, eksekutif, legislatif, yudikatif, harus komit dalam aksi legislasi dan adjudikasi. Pada tahun 2010, Indonesia sudah menandatangani REDD+, yaitu Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation, dengan pemerintah Norwegia, di mana kerjasama penurunan emisi dilakukan melalui pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Setiap ton emisi yang dikeluarkan, ya, Indonesia akan mendapat kompensasi sebesar 5 US dollars. REDD Plus ini perjanjian yang menjadi tonggak penghormatan terhadap lingkungan dan ekologi. Tetapi REDD Plus dibatalkan oleh pemerintah Indonesia. Namun kemudian pada tahun 2021 atau 2022 kalau saya tidak salah, REDD Plus digantikan dengan MOU Forestry and Other Land Use. Tapi esensinya sama, yaitu pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Pengurangan emisi ini diatur melalui audit independen yang diikuti dengan Measuring, Reporting, and Verification atau MRV untuk mendapatkan jumlah emisi, lalu berdasar itu dilakukan pembayaran yang disebut result-based payment. Jadi kita sebetulnya tahu bahwa the crux of the problem is deforestation and forest degradation. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah memperlakukan moratorium sawit, yang artinya tidak ada izin usaha bagi perkebunan sawit dikeluarkan. Jadi mengapa sekarang tetap terjadi deforestasi? Apakah ada izin baru perkebunan sawit dikeluarkan? Apakah perusahaan sawit memperluas perkebunannya masuk ke wilayah hutan lindung? Saya tidak tahu. Tapi sebagian deforestasi dilakukan juga oleh perusahaan tambang dan juga pembalak liar, serta penambang liar. Saya lihat di berbagai daerah, penambang liar membabat hutan. Dan mereka tetap beroperasi, meski berhenti beberapa saat ketika ada operasi dan peringatan dari aparat pemerintah. Pemerintah lemah terhadap penambang liar. Mengapa mereka lemah terhadap penambang liar? Saya silahkan Anda menjawabnya sendiri. Kita punya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2007, yaitu Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana, yang memuat definisi bencana yang terdiri atas bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Dan bagaimana penanggulangannya dilakukan. Semua instansi pemerintahan bersama BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana melakukan sinergi, melakukan tindakan preventif dan mitigasi terhadap bencana sampai pada rehabilitasi. Tapi persoalannya memang tidak sesederhana yang ditulis di dalam undang-undang. Karena di lapangan banyak kebijakan pengawasan dan penegakan hukum yang terhambat, tersabot, dan tertunda. Jadi datangnya bencana yang seharusnya avoidable menjadi bencana yang merugikan rakyat, merugikan negara, dan masa depan anak, cucu, dan cicit kita. Bayangkan, kita akan mewariskan tanah air yang rapuh karena daya tahan bumi atau resiliensi yang melemah. Tanah akan kehilangan kesuburannya, keanekaragaman hayati juga akan makin punah. Jadi walaupun Undang-Undang Nomor 14 2007 mendefinisikan bencana sebagai bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial, namun satu hal yang pasti adalah banyak bencana yang terjadi karena ulah manusia, man-made disasters.
ulah manusia yang serakah, yang merasa dirinya di atas hukum atau above the law. Presiden Prabowo kita saksikan ya, bersama sejumlah menteri sudah mendatangi daerah bencana dan berjanji akan merehabilitasi daerah yang rusak. Dan saya mengapresiasi Presiden Prabowo dalam hal ini. Jalan rusak, jembatan, fasilitas umum, rumah akan dibangun kembali. Alhamdulillah. Tapi yang paling penting adalah membangun harapan dan trust bahwa negara hadir bukan hanya dalam kunjungan, tetapi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Hari ini dan hari esok. Saya mengatakan ini karena daerah atau tanah tempat saya dilahirkan juga, yaitu Mandailing Natal, ikut terkena banjir bandang dan tanah longsor. Banyak rumah yang rusak, bahkan tenggelam, jalan terputus, sehingga bala bantuan tidak bisa sampai. Listrik mati, komunikasi terputus, karena telepon genggam atau HP tidak berfungsi. Beberapa desa masih terisolasi, tidak bisa diakses. Saya dan beberapa kawan di Jakarta mencoba mengirimkan sembako, pakaian, obat-obatan, tapi terkendala dengan jalan yang terputus. Akhirnya kami memutuskan mengumpulkan dana sumbangan untuk dikirim, tetapi yang mereka butuhkan sekarang ini adalah sembako, obat-obatan, dan pakaian. Bupati Mandailing Natal, Saifullah Nasution, dengan penuh semangat terus mendatangi titik-titik di mana banjir dan tanah longsor terjadi. Tapi keterbatasan biaya membuat bupati dan aparatnya tidak bisa berbuat banyak. Dia hanya bisa mengelus dada. Saya pribadi melihat sudah waktunya bencana yang menimpa Sumatera ini dinyatakan sebagai bencana nasional. Dan tidak ada salahnya kita menerima tawaran bantuan negara asing atau lembaga internasional. Kita mesti satset, tapi saya membaca keterangan Menlu Sugiono yang mengatakan bahwa Indonesia mampu mengatasi bencana ini. Sekali lagi, alhamdulillah. Semoga penanggulangan bencana ini berjalan lancar dan segera berakhir. Mungkin podcast ini dirasakan terlalu kritis, namun saya berusaha untuk objektif, tanpa ingin mencari kambing hitam sama sekali. Yang paling penting, kita harus cepat tanggap dan bergandengan tangan satu sama lain, membantu saudara-saudara kita yang mengalami musibah ini. Semoga Tuhan membantu kita semua. Amin. Sebagai penutup, ada baiknya kita menyimak lagu Berita pada Kawan dari Ebit G. Ade. Kita simak beberapa baitnya. Sesampainya di laut, kukabarkan semuanya. Kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Demikianlah podcast kita pada kali ini. Semoga kita bisa keluar
dari bencana yang menimpa kita. Sampai jumpa lagi pada episode berikutnya.